Yang dimaksud hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib, artinya tafsirnya gimana? Tafsirnya kamari. Iya. Jelaskan lagi. Di ringkesnya. Jadi nisa itu Rasulullah itu ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan karena perempuan di mata orang Arab saat itu dinilai hina, dipandang sebelah mata, hanya buat pemuas nafsu. Nah, sehingga ketika Rasulullah menyebutkan ini, otomatis melihat sisi positif dong dari perempuan ini, bahwa perempuan gak seperti yang kalian kira. Rasul aja loh seneng sama perempuan. Bahkan perempuan itu bisa melahirkan generasi-generasi yang nanti di hari kiamat bisa membanggakan umat ini. Maka diangkat sama Rasul. Nah, diangkat sama Rasul. Bukan berarti dalam kategori cinta di sini seperti kita gitu ya. Kita. Enggak. Tuh, terus yang kedua, tip itu kan memang membuat kondisi seseorang lebih nyaman gitu. Ketika ruangan wangi kan nyaman. Di sisi lain memang tip ini kesukaan malaikat dan makanan pokoknya malaikat itu mewangi. Sementara waju'ilat qurratu aini fis shalah, itu yang sekarang kita bahas, bahwa bukan sholatnya itu yang paling disenangi oleh Rasulullah, tetapi adalah kondisi yang beliau rasakan ketika dalam keadaan sholat. Ya karena yang membuat Rasul senang itu ya hanya munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syaikhul Qadir al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib ilan qala an-nur tasi' fil kashfi wal musyahadah. Cepat baik kitabna bro. An-nur tasi' utawi iki iku cahaya kang kaping 9 fil kashfi ing dalam kasyaf penyingkapan wal musyahadah lan musyahadah, jadi saling menyingkap, saling menyaksikan. Qala radhiyallahu anhu fil kashfi an-nurut tasi' al-maqalatut tasi'ah. Berapa? 26. Qala radhiyallahu anhu fil kashfi ing dalam kasyaf wal musyahadah lan menyaksikan. Al-kashfu wal musyahadah, al-kashfu ta'i kasyaf wal musyahadah lan penyaksian fil af'ali ing dalam pira-pira perbuatan. Iku yang kasyifu jadi kesingkap apa kasyaf wal musyahadah lil auliya'i kedua pira-pira wali wal abdal lan pira-pira abdal min af'alillah, yang kasyifu min af'alillah, saking pira-pira perbuatan Allah azza wa jalla. Oh, yang kasyifu failnya ma depan ya, belakang. Yang kasyifu lil auliya'i wal abdal min af'alillah ma yubhiru al-uqula, apa ma barang yubhiru kang mengeluwihi al-uqula yang pira-pira akal. Ngeluwihi ngapangetaken ya, bangetaken yang akal. Jadi akalnya itu langsung takjub. Wa yakhriqu lan nembus. Jadi kalau yakhriqu itu bisa menembus, bisa menyobek. Ya, coba ya kita baca, buka kamusnya sih. Kurang pas. Kharaqa, kharaqus tsaub. Kharaqa. Ikhtaraqa tawassa'a,
bisa mazzaqo, bisa menyobek, bisa tawasi'a, luas. Jadi menembus deh ya. Tembus. Ngabedah. Ngabedah. Al-adat yang pira-pira adat, war rusumi lan pira-pira labet. Efeknya. Wahyalan hale utawi musyahadah iku ala kisma ini iku tetep yang atasnya bagian loro. Jalalin rupane jalalun bisa. Jalalun yaiku jalal wa jamalun lan jamal. Jalal keagungan, jamal keindahan. Fal jalalu mangko utawi sifat jalal wal azamatu lan sifat keagungan iku yurisani iku nyebabaken atau gawe sebab apa jalal wal azamah al khaufa ing sifat wedi wal qaliqa qalq eta goncang wal wajalalan takut wedi al muz ija kang banget wal ghalabah lan ngalindih atau ngalahaken al azimata kang agung alal qalbi ing atase ati bima kelawan barang yadharu kang pertelo apa ma alal jawarih ing atase pira-pira anggota. Yurisani bukan mana ngawaris. Bukan. Ngawaris bisa, menyebabkan juga bisa. Gawe sebabnya. Nah. Kama kaidine barang ruya kang diriwayataken. Apa anan nabi ya temen setuhne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yasma'u rungu sapa Nabi min sadrihi saking dadane Nabi azizan halilintar apa bledek atau bledek bro bledek Buludug. gledek nah Buludug. ini mah yang dor gitu tuh. Iya. Jadi kalau geluduk kan gitu dong kan. Kalimat der gitu tuh, kencang. Kilat. Kan kilat. Enggak, bukan kilat. Tapi ini kan ada suara kan. Ada suara tapi menggemparkan teh. Itu. Kazizil mirjal. Kayak ini bledeke nanti mirjalnya. Mirjal. Satu. Ada catatan kaki bro? Satu. Nggak diartiin. Sautur radu ya suara geledek, suara kilat. Aziz. Ya hari mirjalna. Al-mirjal. Ka'ajijil mirjali. Al-qidir. Nah. Apa? Panci. Ka'ajijil mirjal. Kayak suara Meledaknya ini, panci. tabung. Panci kalau meledak teh ya. Jadi amun apa panci yang kan ada panci yang bisa ditutup tuh. Cekrek teh ya. Itu kalau apa ngebukanya sembarangan itu bisa duar gitu Iya, teh iya, ya. iya. Karena ada tekanan uap ya. Nah, eta. Itu maksudnya. Hidir. Fi sholati yang dalam sholat min syiddatil khaufi saking banget wedine. 5 krono barang ya roh kang ningali sapa rasul min jalalillah ya azza wajal saking keagungan ya Allah azza wajal. Wayang kasifu lan dadi kebuka kesingkap lahu kedua rasul min azamatihi saking keagungan ya Allah. Wanukila lan dinukil mithlu dalika apa sepadane mengkono-mengkono matur yusma min sadrihi azizan ka azizin mirjal an Ibrahim Khalilir Rahman saking Nabi Ibrahim Khalilir Rahman. Wa Umara lan dinukil saking Sayyidina Umar Al-Faruq. Nih satu-satu dulu biar ini kayak ya. Enak. Jadi diambil intisari bahwa kasyaf dan musyahadah itu kasyaf dia menyingkap segala penutup dibuka oleh Allah Ta'ala.
Kalau musyahadah itu ru'yatil asya' bidalail tauhid. Melihat segala sesuatu dengan dalil-dalil tauhid. Oke. Waktu telaku bi'izaihi ala ru'yatil haq fil asya', melihat Allah Ta'ala di catatan kakinya. Ta'arif. Waktu telaku bi'izaihi, dan setelahnya itu digunakan untuk melihat Allah Ta'ala fil asya', dalam semua perkara. Wadzalika huwal wajhul ladzi lahu ta'ala bihasabi dhahiriyatihi fi kulli syai'. Dan itulah sisi yang bagi Allah Ta'ala sesuai dengan sifat dhahiriyah, yang dhahiriyahnya pada makhluk. Di ta'liq nomor 2. Fi kulli syai'. Makanya kalau di hikam itu wa huwa dhahiru fi kulli syai'. Wa huwa dhahiru fi kulli syai', dan Allah Ta'ala itu maha zahir, maha nampak dalam semua sesuatu. Nah, itu musyahadah. Sehingga para arifin itu melihat Allah dalam segala sesuatu. Oke, al-kashf wal musyahadah fil afal yang kashful awliya wal abdal min af'alillah ma yubhirul uqul wa yakhriqul adat war rusum. Di mana kasyf dan musyahadah dalam perbuatan itu tersingkap bagi para wali, para abdal, dan pengertian abdal itu juga udah lewat itu. Di mana kondisi seseorang yang fana dari makhluk, fana dari dirinya, dan fana dari irodahnya, kemudian irodah Allah itulah yang menguasai dirinya. Nah, kemudian sewaktu-waktu dia condong kepada irodah itu, sehingga Allah Ta'ala rubah lagi, datang lagi rubah lagi, datang lagi rubah lagi, sehingga itulah mereka dinamakan sebagai wali abdal. Jadi bukan karena mereka berpindah-pindah tempat. Kalau menurut versi Syaikhul Qadir, min af'alillah, dari perbuatan Allah Ta'ala, ma yubhirul uqul. Jadi kasyaf dan musyahadah itu dapat membuat akal itu takjub, dan di luar akal, di luar otak manusia gitu. Wa yakhriqul adat war rusum, menembus kebiasaan manusia dan menembus pengaruh manusia. Lanjut, wahya ala qismaini, ada 2. Nah, ini yang pertama jalalun, dan yang kedua jamal. Jalal itu sifat keagungan Allah Ta'ala. Oke, di ini aja ya. Ta'liq nomor 1, ihtijabul haq an nabi izzatihi. Jadi jalal itu adalah ihtijabul haq anna, tertutupnya Allah dari kita, bi izzatihi, lantaran sifat mulianya Allah Ta'ala. Wal jamal, sementara jamal itu tajallihi lana birahmatihi, adalah bertajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan rahmat. Menurut versi lain, qala Ibnul Kamal Ibnu Umar, katanya al-jalal itu minas sifat, al-jalal minas sifat ma yata'allaqu bil qahri wal ghadab. Jadi sifat jalal itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan qahr. Qahr itu kemarin kan melawan atau perkasa, mengalahkan, dan juga al-ghadab. Terus waqala ar-raghib al-jalalatu, lafaz jalalah, sifat jalalah itu aidhamul qadr bi ghairi ha'it tanahi, agungnya kadar, wa bi ghairi ha'it tanahi fi, maksudnya jalalah bi ghairi, dan ketika tidak menggunakan tak, jalal doang, bukan jalalah, itu bisa dibaca 2 versi tadi ya. Wa khussa bihi ta'ala, tapi kalau dengan jalalah itu hanya dikhususkan bagi Allah Ta'ala. Fakila dzul jalal, fakila sehingga dikatakan dzul jalali, bukan dzul jalalah. Walam yusta'mal fi ghairihi, dan tidak digunakan pada yang lain. Wal jalil al-'azimul qadr wa laysa khassan bihi. Ini dalam bahasa itu. Oke, lanjut. Fal jalalu wal 'azamatu yurithanil khaufa wal qalaq. Wal qalaq, lafaz jalal dan 'azamah itu menyebabkan sifat takut atau rasa takut dalam diri manusia.
wal qalaq tadi kegoncangan diri, wal wajalal muz'ija. Sifat jalal itu mengakibatkan lah. Nah, yurisan mengakibatkan. Mengakibatkan rasa takut yang sangat. Wal ghalabatul 'azimah 'alal qalb. Dan tadi kekalahan yang besar pada hati. Bima yadharu 'alal jawarih, dengan sesuatu yang nampak pada anggota badan. Sebagaimana hal ini kamaru ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u min sadrihi azizan ka azizil mirjal. Jadi Rasul itu kasyaf atau musyahadah yang berupa sifat jalal ini beliau rasakan ketika beliau sholat. Apa yang beliau rasakan? Beliau mendengar azizan tadi, suara petir duar, sebagaimana ketika panci itu meledak. Tapi yang lain tidak mendengar. Mendengar sampai akhir sholat. Nanti ada tuh. Itu dari dadanya yang keluar ya. Ya kan kalau secara nalar kan dari mana suara itu? Terus gimana kondisinya ini ketika memang benar-benar ada petir itu ya? Bis sholah itu ketika sholat. Lantaran min syiddatil khaufi, karena sebab sangat takutnya beliau kepada Allah Ta'ala. Karena beliau, kenapa? Lima yura min jalalillahi azza wa jal, karena beliau melihat sifat agungnya Allah Subhanahu wa taala, wa yankashifu lahu min 'azamatihi, dan keagungan Allah pun tersingkap. Nah, tersingkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada Rasulullah, tapi juga terjadi pada Nabi Ibrahim dan Sayyidina Umar. Nah, di riwayat yang ini yang lengkap ya. Ra'aitu tuh Mutarrif bin Auf an Abdullah an Abihi. Nah, Abdullah bin siapa ini ya? Ini di Musnad Ahmad, Sunan Kubra, bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azizun ka'azizil mirjal minal buka. Jadi suara tangisannya itu seakan-akan seperti suara petir. Kan kalau yang redaksi di atas itu nggak ada suara tangis, tapi di sini ada suara tangis. Nah, kalau Nabi Ibrahim gambarannya itu seperti di ayat At-Taubah 114, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu sungguh atau benar-benar adalah orang yang memperbanyak ta'awuh itu merasakan merasakan sakit gitu. Bahwa an yaqulu wa kullu kalamin yadullu ala huznin yuqalu lahu ta'awuh. Semua ucapan yang menunjukkan atas kesedihan itu dalam Arab istilahnya ta'awuh. Wa ya'abbaru bil awwah amman yudhiru khasyatallah. Nah, sehingga di sini dalam ayat ada lafaz awwah, la awwahun, itu seseorang yang menampakkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat awwahun munib itu artinya al-mu'minud da'i, seorang mukmin yang mengajak. Mufradat Raghib al-Asfahani. Kemudian Sayyidina Umar itu juga dalam riwayatnya, ini ngutip dari Imam Suyuti di kitab Ad-Durrul Mansur, an Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu qala sami'tu nasija Umar bin Khattab wa inni la fi akhir as-sufuf fi sholati subhi wa huwa yaqra'u innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nanta nasyaja lain mangsejo. Dan gelombang. Syarana syaja. Tangisan. Nasyij. Al-buka'ul khafif wa tawil bisautin khafid. Tangisan yang ini, yang tangisan yang rendah, yang lembut.
Wa inilah fi akhir suhufi salati subhi. Di akhir saf itu sampai terdengar. Nah, itu keren. Luar biasa. Buru-buru kita. Ayah kayak orang sholat. Kita sholat itu. Nunggu duit datang ya kayak. Allah. Wa amma musyahadatul jamali lan anapun utawi nyaksiaken keindahan. Sifat jamal Allah Ta'ala fahuwa mongko utawi musyahadatul jamal iku tajallil qulub iku dadi nampake pira-pira ati bil anwari kelawan pira-pira cahaya wasururi lan pira-pira kebahagiaan kesenangan wal altafi lan pira-pira kelembutan wal kalami lan omongan alladzi dikang lezat wal hadithi lan omongan sama al anisi kang menghibur wal bisyarah lan kabar gembira bil mawahibi kelawan pira-pira karunia al jisami kang agung-agung wal manazili lan pira-pira tingkatan al aliyati kang agung kang tinggi luhur wal qurbi lan parek minhu saking Allah mimma sayaulu amruhum ilaihi mimma saking barang sayaulu kang bakal ala yaulu istakbarat ngadep amruhum apa urusan wong akeh ilaihi maring amr atau ma wajafalan kering bihi kelawan ma apal qalamu pulpen min aksamihim saking pira-pira bagiane wong akeh bisa dikeduhuri ing dalem mangsa-mangsa kang lewat atau ing dalem kang lewati pira-pira mangsa fadlan krana karunia minhu saking Allah rahmatan lan ulas asih wa itsbatan lan penetapan minhu saking Allah lahu maring wong akeh fi dunya ing dalam dunia lanjut bro fi dunya ing dalam dunia tadi ila bulughil ajali tumeka maring atau maring tumakane pira-pira ajal wal waqti lan waktu wal al muqaddari kang den takdir kang den batasi lah ya Allah tufrito supaya ora ngebangetaken bihim kelawan wong akeh apa al mahabbatu sifat demen min syiddati syauqi saking bangete rindu ilaihi maring Allah azza wa jalla fatatafattaru maka berkucuran apa maro iruhum apa pira-pira kepaitane wong akeh bayah laku maka sehingga padha hancur sapa wong akeh wa yad'ufu lan padha lemah sapa wong akeh anil qiyam saking pelaksanaan bil ubudiyah kelawan ubudiyah menghambaan diri ka Allah ila an ya'tiyahumul yakin tumeka yen to nekani ing wong akeh apa al yakin keyakinan alladzi huwal mautu kang utawi yakin iku al mautu mati. Bro mau di pesawat bro? Enggak. Faya falu mongko gawe sapa Allah dalika yang mengkono madkur tadi menghilangkan ini nih. Apa yang tujuannya adalah mulai dari al bil anwari was surur ila akhirih lutfan krono kelembutan minhu saking Allah wa rahmatan lan krono rahmat las asih wa mudawatan lan ngobati wa tarbiyatan lan ngedidik li kulubihim maring pira-pira atine wong akeh wa mudaratan lan gawe lembut laha maring kulubuhum innahu taman setuhune Allah iku hakimun iku zat kang maha bijaksana alimun tur zat kang maha ngerti latifun zat kang maha lembut raufun kasih sayang rahimun kang maha ulas asih walihada mongko krana iki ruya dan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu taman setuhune Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Nabi ya Bilalil muadzin di Bilalin al-muadzini kedua Bilal al-muadzini kang tukang adzan arihna ya Bilal arihna gawe
istirahat sapa sira ing kita ya Bilal Bilal, yakni bil iqamati kelawan iqamah qomat lihat khula supaya manjing sapa Rasul fi sholat yang dalam sholat li musyahadati ma dzakarnahu minal jamal krana nyaksiaken barang kang nyebut sapa kita ing ma minal jamali nyatane saking keindahan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam walihada krana iki qala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fi shalah lan den dadiaken apa qurratu aini apa tadi penghibur terbaik fi sholati yang dalam sholat. Jadi yang kedua adalah tajalli jamal atau musyahadat jamal. Itu hati manusia itu bertajalli. Tampak bagi hati itu cahaya-cahaya, tampak kesenangan buat hati, kelembutan Allah, omongan yang lezat, ucapan yang manis, dan diberi informasi baik, kabar baik, berita baik, bahwa dia mendapatkan karunia-karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Diberi juga al-manazilil aliyah, tingkatan-tingkatan yang tinggi, dan al-qurb minhu, dekat dari Allah Ta'ala. Mimma saya'ulu amruhum ilaihi, di mana urusan mereka itu akan sampai padanya. Wajaffa bihil qalam, pulpen pun akan kering dengan apa tadi? Jamal tadi. Min aksamihim, yang itu merupakan bagian mereka di masa-masa yang lalu. Apalagi fadlan minhu, karena itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, supaya isbatan minhu lahum fid dunya ila bulughil ajal, supaya menetapkan mereka biar bisa mempertahankan hal itu sampai meninggal. Walaupun sama. Supaya apa? Kenapa hal itu ditetapkan bagi mereka? Ya supaya mahabbah yang ada dalam diri mereka itu, mahabbah yang berupa sangat rindu kepada Allah itu tidak terlalu menjadi-jadi. Sehingga kalau mahabbahnya itu menjadi-jadi, nanti dia nggak bakalan makan, nggak bakalan makan, nggak bakalan minum. Sementara yang namanya manusia kebutuhan makan dan minum kan pasti. Gitu. Sehingga mereka akan fayahalaku, akan rusak, akan sakit, lemah dalam pelaksanaan ubudiyah sampai meninggal. Makanya al-musyahadah atau tajallil qulub bil anwari was surur dan seterusnya itu tetap merupakan hal yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada para kasihnya supaya mereka kuat. Karena kalau seseorang yang cinta dan cinta itu buta, kata Imam Syafi'i, ya nanti pada ujungnya dia tuh nggak bakal mau makan, nggak bakal mau minum, karena yang diingat adalah kekasihnya. Nggak ingat lagi sama makan. Nah ini Allah Ta'ala itu melakukan itu sebagai bentuk kasih sayang kepada kita, mengobati buat kita, pendidikan untuk hati-hati kita, dan tadi kelembutan kepada kita. Karena Allah Ta'ala adalah Zat yang maha bijaksana. Makanya dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ya Bilal, arihna ya Bilal. Rasulullah bilang ke Rasulullah bilang ke Sayyidina Bilal, wahai Bilal, senangkan saya, hibur saya. Artinya, yakni bil iqamah. Qomat kamu, bacalah kamu qomat. Kamu baca qomat, nanti saya akan sholat. Lihat tujuannya, lihat khulafis sholah li musyahadati ma dzakarnahu minal jamal. Agar Rasul masuk ke dalam sholat, karena ketika beliau sholat, beliau menyaksikan hal-hal yang disebutkan dari anwar, surur, dan seterusnya, yang itu merupakan bagian dari jamalnya Allah Ta'ala, sehingga yang sebagaimana sudah dijelaskan pada hadis sebelumnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi dalam kondisi sholat. Jadi ketika Bilal baca adzan itu bagi Rasulullah itu sedang ini ya, seakan-akan magnet yang menghantarkan
cinta kepada Allah begitu. Oh, betul. Kan qomat setelah qomat kan sholat. Ketika sholat ya otomatis menyaksikan itu semua. Makanya hal ini udah dijelasin sebelumnya itu mengenai waju'ilat qurratu aini fi sholat ya. Jadi bukan sholatnya, tapi kondisi ketika beliau sholat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Mukatabah mengkono. Nah, di sini kan kalau di tafsirnya ini menurut Ibnu Al-Athir ulama hadis. Karena Arada biqaulihi arihna ya Bilal ay adzinna bis salati linastariha bi adaiha min syughlil qalbi biha. Adzinna, azanlah engkau kepada kami bis salati, yang namanya adzan ya untuk salat lah, dengan salat. Supaya kami itu beristirahat, supaya kami itu rehat, tenang dalam melaksanakannya. Soalnya kalau nggak begitu, min syughlil qalbi biha, hati itu akan selalu sibuk nanti. Kila kana syughuluhu bis shalah rahatan lah. Sehingga kesibukan beliau dalam sholat, dengan sholat itu merupakan tadi itu ya hiburan lah, kurang refreshing bagi Rasulullah. jauh amat ya. Ya karena fa innahu kana ya'uddu ghairaha minal a'mali dunyawiyyah taban. Karena Rasulullah itu menganggap amal-amal duniawi Taiban. selain sholat, padahal sholat lain amal dunia tapi ukhrawi, itu ta'aban. Itu hal yang membuat capek, ngejen pusing. Maka yastarihu bisa, sehingga beliau itu beristirahat dengan melaksanakan sholat. Lima fiha min munajatillahi ta'ala. Karena terdapat munajat. Ini kan sesuatu yang tidak lumrah. Malah kita sholat itu berat. Nah eta, bro, ikhadul hima bro. Kurang macam beres kan eta asal. Koneng teh ya. Jadi kalau dalam kacamata Oh tasawuf, iya, jadi dalam kacamata tasawuf, seluruh pekerjaan dunia itu melelahkan. Ini Rasul yang ngomongnya. Ya. Maka dengan cara sholat Rasul bisa istirahat, bisa rehat. Karena di dalamnya ada munajat kepada Allah. Munajat itu kan mengeluh, menyampaikan ini apa? kurang teh curhat. Bagaimana ini mentafsirkan ini biar membumi gitu. Curhat kepada Allah melalui sholat. Allah. Orang boro-boro sholat ngalamun kemana pun. Kamu berkeluh kesah, ya udah kamu curhat sama Allah. Iya, indahkan itu. Caranya sholat. Nah nih kayak kalau di syarahnya ya. Wala makana jawabuhu bi anna qurratal ain bisyuhud ala qadri ma'rifah. Oke, lanjut. Fihi khafa 'anil maqsud. Oke. Wa inna ma qulna inna qurrata ainihi fi sholatihi bisyuhudihi jalala masyhudihi. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah. Atau penafsirannya Syekh Ibnu Ajibah, beliau mengatakan sesungguhnya qurrat ainnya Rasulullah itu dalam sholatnya karena bisyuhudihi jalala masyhudihi. Beliau menyaksikan jalal zat yang beliau saksikan. Nah, kemudian karena apa? Karena beliau mengisyaratkan hal itu dengan ucapannya, dengan sabda Rasul, fis shalah walam yakul bis shalah. Kan waju'ilat qurratu aini fis shalah, bukan bis shalah. Berarti di dalam sholat ya, bukan Iya. bis sholat. Nah, Kalau bis sholat, bis shalah berarti sholatnya dengan sholat itu sendiri. Sementara orang yang melaksanakan sholat itu kan kondisinya berbeda-beda. Kondisi Rasul ketika sholat dengan kondisi kita ketika sholat nggak sama. Kalau misalkan waju'ilat qurratu aini bisolah, kita dengan sholat beres. Bahkan kita sekalipun pun bisa. Gitu. Bismillah itu bukan bismillah. Ah, Bismillah. Ya, Bismillah. Jadi dengan
dengan zat Allah. Nah, eta. Jadi kan bedis itu merupakan rahasia terbesar itu kan. Bis Bisolah dengan sholat. bisolah. Dan bis sholat beda. Malam yakul bis sholat. Karena apa? Li'anal asla fi dzarfiyya an takuna ala babiha. Fa qurratu ainihi sallallahu innama hiya bisyuhudi rabbih. Jadi yang bikin senang itu bukan sholatnya, tapi keadaan sholat. Soalnya ketika dalam keadaan sholat beliau menyaksikan Tuhannya, menyaksikan Allah. Wa musararatihi, saling tadi itu ya curhat, saling mengeluarkan keluh kesah rahasianya beliau dilimpahkan ke Allah Ta'ala. Wa mukalamatihi, bercakap-cakap. Nah, sementara sholat innama hiya mahallun tilkal qurrah. Sementara sholat itu hanya tempat wadah doang. Yang kita minum itu bukan wadah dari bukan gelasnya, tapi isi. Iya. Nah, jadi sholat itu ibarat wadah. Nah, sementara kondisi dalam sholat itu ya isinya. Hanya Rasulullah, hanya Rasul yang bisa bagaimana merasakan nikmatnya sholat. Betul, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan Kamari teh ya syuhuduhu. Kamari teh ibaratnya inna qurratal aini bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Sesuai kadar masing-masing. Kalau kadar kita 1% ya berarti merasakan kenikmatan. Kaidah itu nanti beli kita apa? Siap. Mana deh? Inna qurratal aini. Jadi ayat. Inna qurratal aini bisyuhud qurratal aini bisyuhud ala qadri al ma'rifati bil masyhud. Ala qadril ma'rifatnya. Ala qadril ma'rifati bil masyhud. Bil masyhud. Ya. Ini sesungguhnya kesenangan ya. Qurrah hadisnya kesenangan ya. Ya, betul. Bisyuhud dengan menyaksikan, penyaksian atau menyaksikan ya bisa. Itu tergantung ala qadril ma'rifati bil masyhud. Ya. Kalau kita nggak ada qadar ma'rifah sama sekali ya kosong berarti. Sholat kosong, beban. Berat. Kita. Inna qurratal ain bil masyhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Itu. Kan udah tuh dibahas sedikit lah pembahasan di pertemuan keberapa itu. Di sini wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatun kamarifatihi. Hi-nya kemana ini? Ma'rifatir Rasul. Falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Dari manusia maksudnya. Laisa qurratu ainin. Dari manusia, dari selain beliau seperti qurratul ain yang beliau Laisa dapatkan. ma'rifatun kamarifatihi. Tidak ada ma'rifat Baginda Rasul. sanes, tidak ada ma'rifat orang lain seperti kemarifatan Rasul. Falaisa qurratu ainin. Sehingga tidak ada qurratu ain, jadi hal yang sangat membuat bahagia sebagaimana qurratul ain yang ada pada Rasul yang beliau rasakan ketika sholat. Ya, terus mengenai hadis ini nih, Arihna ya Bilal. Di sana dibahas juga. Amma qauluhu alaihi salatu wassalam arihna ya Bilal fal ba'u sababiyatun ay arihna bi sababiha. Tulis baik dilah. Alat najibah. Arihna arihna biha ya Bilal. Ini redaksi hadisnya ya. Nah, ba al-ba'u sababiyatun. Ba sababiyah. Nah, kalau rohahnya atau apa tadi ketenangan yang beliau dapatkan. Itu innama hiya bimunajati rabbih. Itu hanya dengan munajat kepada Allah. Nama ya bimunajati.
hajati rabbihi la ghair. Tidak ada yang lain. Sehingga sholat pun, karena sholat ini sifatnya makhluk, karena hanya sekedar wadah, sehingga bukan sholatnya, tapi kondisi yang beliau rasakan ketika dalam keadaan sholat. Ya. Lebih mudah dicerna ya pakai itu ya, pakai qaulul imam ya. Nah, sehingga ya soalnya kan Imam Ibnu Athir nggak termasuk golongan sini, ya. Kan beliau ahli hadis, ulama syariah. Oh gitu. Kalau ini kan istighaluhu bisalah rohatun lahu. Wa in kana ya'uddu ghairaha minal a'mal ad-dunyawiyati ta'aban. Jadi seakan-akan ini dimasukkan pada unsur duniawi. Itu kan? Padahal kemarin mengutip dari Syekh Al-Munawi bahwa sholat itu bukan urusan duniawi, tapi ukhrawi. Sehingga hubbiba ilayya min dunyakum salah satu. Yang kemudian redaksi salah satu ini tambahan yang merubah makna. Di mana yang masuk dalam kategori dunia itu an-nisa wa tib, dua doang. Sementara wa ju'ilat qurratu aini fi shalah itu salat itu sendiri itu bukan urusan duniawi tapi akhirah. Yang dimaksud hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib artinya tafsirnya gimana? Tafsirnya kamari. Iya. Jelaskan lagi. Diringkesnya. Jadi nisa itu Rasulullah itu ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan karena perempuan di mata orang Arab saat itu dinilai hina, dipandang sebelah mata, hanya buat pemuas nafsu. Nah, sehingga ketika Rasulullah menyebutkan ini, otomatis melihat sisi positif dong dari perempuan ini, bahwa perempuan nggak seperti yang kalian kira. Rasul aja loh seneng sama perempuan. Bahkan perempuan itu bisa melahirkan generasi-generasi yang nanti di hari kiamat bisa membanggakan umat ini. Maka diangkat sama Rasul. Nah, diangkat sama Rasul. Bukan berarti dalam kategori cinta di sini. Seperti kita gitu ya. Kita. Enggak. Tuh, terus yang kedua, tip itu kan memang membuat kondisi seseorang lebih nyaman gitu. Ketika ruangan wangi kan nyaman. Di sisi lain memang tip ini kesukaan malaikat dan makanan pokoknya malaikat itu pewangi. Sementara waju'ilat qurratu aini fis shalah itu yang sekarang kita bahas, bahwa bukan sholatnya itu yang paling disenangi oleh Rasulullah, tetapi adalah kondisi yang beliau rasakan ketika dalam keadaan sholat. Ya karena yang membuat Rasul senang itu ya hanya munajat kepada Tuhan, hanya curhat kepada Allah. Sementara sholat hanya sekedar wadah. Dalam. Nah, sehingga dalam menyaksikan menyaksikan jamalnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika beliau dalam keadaan sholat. Jadi subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.